Lah sekarang berbicara tentang bendera khilafah, bendera tauhid. Semenjak kapan ada bendera tauhid? Ini bendera umat Islam, la ilaha illallah. Kalau itu bendera kaum muslimin, mestinya semenjak dulu bendera itu ada. Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari tidak bikin bendera itu. Mbah Zainuddin Pancor juga tidak bikin bendera itu. Lah kok ustaz-ustaz baru-baru sik rembes-rembes mengatakan ini bendera tauhid. Menolak bendera tauhid berarti menolak la ilaha illallah. Goblok karepmu piye? Saya menolak bendera la ilaha illallah tapi tidak anti la ilaha illallah. Kenapa? Saya anti bendera PKI Palu Arit. Tapi saya tidak menolak Palu, tidak menolak Arit. Walaupun saya tidak suka dengan bendera Palu Arit, bahkan tak bunuh kalau ada yang mengibarkan itu. Kalau ke sawah saya pakai Arit, kalau nukang tetap pakai Palu. Walaupun saya tidak mau dengan bendera tauhid la ilaha illallah, kalau tahlilan tetap pakai la ilaha illallah. Nah itu, ini bendera Islam. Begitu dikibarkan di Saudi, tangkap polisi baru lo, iya bukan bendera tauhid, itu bendera Hizbut Tahrir. Maka siapa di sini kok masih pakai bendera itu, tangkep aja nggak apa-apa. Nanti kalau butuh dalil tak kasih dalil. Lah sekarang merah putih sudah nggak minta apa-apa, cuman minta kita mengangkat tangan hormat bendera. Gitu aja. Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang musyrik, padahal dulu minta nyawa, sekarang cuman minta gini. Maka kalau ada orang mengatakan bendera merah putih musyrik, bendera putih bid'ah, ini pasti zaman perang, nenek moyangnya Bandar Dadu. Lah merah putih ini dulu Belanda marah karena ini yang akan mempersatukan perbedaan Indonesia. Sebab Belanda paling suka politik pecah belah. Begitu menemukan simbol hidup bersama antar bangsa dan suku, merah putih, kibarkan bendera, marah, Belandanya marah. Maka para ulama kita mengajarkan masang bendera di bubungan rumah. Kalau bangun kasih bendera. Belandanya marah, tiangnya dikasih kelapa. Masih marah lagi, tiangnya dikasih bambu, dikasih padi. Masih marah lagi, dikasih tebu. Masih marah lagi, dikasih pisang. Belanda masih marah, besok datang bawa nasi tumpeng sama ingkung. Oh ternyata masang bendera gini cuman mau makan toh. Begitu tumpengnya habis, ayamnya habis, lama-lama padinya mengering, pisangnya rontok, tebunya mengering, padinya mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Loh, makanya begitu kebersamaan dalam merah putih ditambahi biru sama Belanda, disobek sama santri-santri Surabaya, melahirkan perang 10 November, mengorbankan ribuan ratusan ribu nyawa demi tegaknya merah putih. Loh itu karena kita ini hidup bersama dalam disatukan oleh merah putih. Lah sekarang merah putih sudah nggak minta apa-apa, cuman minta kita mengangkat tangan hormat bendera. Gitu aja. Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang musyrik, padahal dulu minta nyawa, sekarang cuman minta gini. Maka kalau ada orang mengatakan bendera merah putih musyrik, bendera putih bid'ah, ini pasti zaman perang, nenek moyangnya Bandar Dadu. Oh gitu. Lah sekarang berbicara tentang bendera khilafah, bendera tauhid. Semenjak kapan ada bendera tauhid? Ini bendera umat Islam, la ilaha illallah. Kalau itu bendera kaum muslimin, mestinya semenjak dulu bendera itu ada. Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari tidak bikin bendera itu. Mbah Zainuddin Pancor juga tidak bikin bendera itu. Lah kok ustaz-ustaz baru-baru sik rembes-rembes mengatakan ini bendera tauhid. Menolak bendera tauhid berarti menolak la ilaha illallah. Goblok karepmu piye? Saya menolak bendera la ilaha illallah tapi tidak anti la ilaha illallah. Kenapa? Saya anti bendera PKI Palu Arit. Tapi saya tidak menolak Palu, tidak menolak Arit. Walaupun saya tidak suka dengan bendera Palu Arit, bahkan tak bunuh kalau ada yang mengibarkan itu. Kalau ke sawah saya pakai Arit, kalau nukang tetap pakai
Palu. Walaupun saya tidak mau dengan bendera tauhid la ilaha illallah, kalau tahlilan tetap pakai la ilaha illallah. Nah itu, ini bendera Islam. Begitu dikibarkan di Saudi, tangkap polisi. Baru lo iya bukan bendera tauhid, itu bendera Hizbut Tahrir. Lo ini lo makanya kita ini punya bangsa yang berbeda, disatukan oleh Pancasila. Begitu mau pakai yang lain ya ribut se-Indonesia. Maka jaga kehidupan bersama. Kita ini punya perbedaan, tapi negara yang bisa bersatu dalam puluhan bangsa, satu-satunya di dunia hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh makanya kebersamaan itu dijaga. Ada yang ini biar bersama. Kalau ada orang mati kita ngumpul bareng sampai 40 hari. Nasi kita makan bareng-bareng bikin tumpeng. Ayam kita makan bareng-bareng bikin ingkung. Ada yang mati kita datang bersama-sama mendoakan. Ada orang yang mau haji kita kumpul hidup bersama-sama. Makanya orang Indonesia ini paling suka hidup bareng. Makan nggak makan kumpul. Makanya kalau ada orang ngumpul harus dikasih makan. Nah itulah kalau dalam bahasa Islam wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan kamu hadang-hadangi makanannya orang miskin biar semua bisa makan. Maka kalau ada orang ngumpul diajak makan, lahiran makan, kawinan makan, apa saja makan. Bahkan tetangganya masuk rumah sakit mulutnya mangap gak bisa makan, tetap dibawain makanan. Makanya kalau ada orang mati tetangganya ngumpul harus dikasih makan. Kalau sudah pada ngumpul gak dikasih makan, kamu bukan Indonesia. Gitu, sederhana saja. Dan sekarang ada orang-orang yang kadang memang gak ngerti hidup di Indonesia. Kita ini bangsa yang berbeda. Makanya kita punya persamaan-persamaan untuk menyamakan perbedaan. Kalau ada hari raya Natal sekarang diancam orang banser turun tangan jaga gereja. Lalu itu nggak usah dimarahi karena kita Indonesia. Sebab apa? Lakum dinukum waliyatin. Tapi perang agama terbesar pertama ada di Indonesia. 820 perang Hindu Buddha melibatkan Wangsa Sanjaya sama Wangsa Sailendra. Sehingga Wangsa Sanjaya yang agamanya Hindu hampir punah digantikan oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Wangsa Sanjaya punya raja namanya Panukuh. Nah Wangsa Sailendra punya raja namanya Gunadarma atau Garung. Gunadarma terlalu keras, akhirnya kemudian semua orang Hindu dihabisi. Ketika Gunadarma ketika Semaratungga melakukan pembantaian atau Garung, orang Buddha, orang Hindu kalah semua. Makanya ketika orang Buddha mau bikin candi, karena rajin perang nggak punya nggak punya arsitek. Karena nggak punya arsitek, maka cari arsitek. Kebetulan ketemu orang Hindu namanya Panukuh atau si Gunadarma. Akhirnya didirikanlah candi Buddha. Karena yang bangun orang Hindu, maka nuansanya Hindu, candi Borobudur. Setelah itu rukun karena anak Semaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panukuh atau orang Hindu. Menikahlah orang Buddha sama orang Hindu. Akhirnya orang Hindu jadi raja di kerajaan Buddha, bergelar rakai pikatan. Semenjak itu rukun, tidak lagi ada ribut Hindu Buddha. Lah orang-orang itu kemudian pindah ke Palembang, Balaputra Dewa gak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Sindok ke Jawa Timur gak ribut agama, jadi besar. Maka di zaman Majapahit kerajaan-kerajaan besar adanya di Nusantara. Semenjak itu rukun, maka dirukunkanlah dalam Bhinneka Tunggal Ika oleh namanya Empu Tantular zaman Majapahit. Saling menjaga semenjak itu. Maka kalau sekarang ada banser jaga gereja, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Ini paham ono. Seperti kita disuruh makan, diwarisi makanan asli, jenenge telo, jenenge beras. Minumlah, dikasih warisan namanya dawet. Tuh kan ini bangsa. Maka kita kadang kalau nggak nginget bangsa ini, kita akan ribut. Jadi lah,
Maka kita jangan ini. Makanya dulu kerajaan-kerajaan kita besar. Nah sekarang jadi seperti ini. Maka kalau ada orang-orang yang mencoba membangkitkan semangat perbedaan, menghancurkan semangat perbedaan, singkirkan. Sekarang ada orang kumpul disebut bid'ah, orang ngasih makan mati musyrik apa. Orang-orang kayak gini mesti harus dicurigai. Ini pasti ngajak perbedaan ini agar menjadi bangsa yang runtuh. Untung di Indonesia ada santri-santri. Setiap ada kelakuan orang begitu dihadang sama pasukan santri Indonesia. Begitu Suriah nggak ada yang ngadang, Afghanistan nggak ada yang ngadang. Semua menyatakan mari kita kembali kepada zaman-zaman Rasul. Ribut sekarang jebol bangsanya, agamanya hancur, bangsanya rusak loh ini loh. Maka di Indonesia kita waspada dengan gerakan-gerakan itu. Sudah benar kalau TNI Polri menghadang Hizbut Tahrir. Maka siapa di sini kok masih pakai bendera itu, tangkep aja nggak apa-apa. Nanti kalau butuh dalil tak kasih dalil. Nah inilah kita di Indonesia, umat Rasulullah. Kalau baik nggak bisa berdiri sendiri lah. Dua hal itu kita jaga. Diwarisi Islam kita jaga, diwarisi NKRI harga mati. Nah, kalau pengen ngerti kan itu. Maka kalau Pak Polisi sama Pak TNI ada NKRI harga mati banser, nggak usah kaget. Itu adalah semangat kaum santri ketika diwarisi bangsa dan negara. Lah, inilah ya. Amma ba'du. Loh ini baru muqaddimah. Lah ya baru pembukaan. Loh kan saya belum mulai ngaji, ini mendudukkan persoalan. Bahwa kita punya agama, kita punya bangsa dan ini harus dijaga. Loh ini loh. Ini yang penting. Loh iya kan? Nah itu makanya kita ini jaga, kita ini disadarkan kita Indonesia. Dan kita ini adalah pengikut Rasulullah yang ada di Indonesia. Nah namanya pengikut Rasulullah yang ada di Indonesia yang nggak bisa sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh sahabat, nggak bisa sama. Makanya ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah ini Rasulullah, jamaahnya Rasulullah itu sahabat, jamaahnya sahabat itu tabi'in, jamaahnya tabi'in itu tabi'ut tabi'in, jamaahnya tabi'ut tabi'in itu tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Nah, makanya kita ini kalau ahli sunnah wal jamaah, kita ini jamaahnya para ulama, para kiai yang ada di sini. Nah, contoh Kiai Bakri, ini Nahdlatul Wathon, muridnya Kiai Zainuddin Pancor. Saya di Jawa punya kiai namanya Kiai Maimun. Kiai Maimun ini muridnya Kiai Abdul Hadi, muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Zainuddin Pancor hubungannya juga dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ngerti Islam karena punya bapak namanya Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari diajari sama Kiai Khairon. Kiai Khairon diajari Islam oleh Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid diajari Islam sama Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim diajari Islam sama Kiai Sufyan. Kiai Sufyan diajari Islam sama Kiai Jabbar. Kiai Jabbar diajari Islam sama Kiai Abdul Rahman Sambu. Kiai Abdul Rahman diajari Islam oleh Mbak Abdul Halim Benowo. Diajari Islam oleh Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Diajari Islam oleh Raden Syahid Sunan Kali. Raden Syahid diajari Islam oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang diajari Islam oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel diajari Islam oleh Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Mbak Ibrahim diajari Islam oleh Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro diajari Islam oleh Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diajari Islam oleh Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin diajari oleh Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik diajari Sayyid Alawi Amil Faqih. Sayyid Alawi Amil Faqih diajari Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Ahmad Sohib Mirbat diajari Sayyid Ali Khalil Qasam.
Said Ali Khalid Qasam diajari sama Said Alwi, diajari Said Muhammad, diajari oleh Said Alwi. Said Alwi diajari Said Ahmad Al-Muhajir, diajari Said Isa. Said Isa diajari oleh Said Ubaidillah, diajari oleh Said Muhammad. Said Muhammad diajari Said Ali Uraidi. Said Ali Uraidi diajari Said Ja'far Shadiq. Said Ja'far Shadiq diajari Sayyid Muhammad Baqir. Said Muhammad Baqir diajari Said Ali Zainal Abidin. Said Ali Zainal Abidin diajari Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain diajari Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali ini yang diajari oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini loh, Islam kita itu jauh. Makanya awal jamaah kita ya gayanya muridnya ulama. Kalau al jamaah awal adzan duhur setengah 12 ya datang sudah setengah 1. Nah kalau kita karena muridnya ulama masih di sawah, masih di kebun sawit, maka manggil sholat duhur biasanya setengah 3. Itu kan biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini biasa. Kalau nggak datang ya Rabbana, ya Rabbana, Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu tuh biasanya. Ini datang biasanya toba hati, pegel nambani hati ini dhewe. Datang baru dimarahi, diurugi anjangan, datang jerandal baru. Terus sholat Allahu Akbar. Lah yang di Mekah wong dibawa pemancar langsung ya khusyuk. Lah di sini kan pemancar lokal. Pakai masjid Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya. Sinyalnya naik turun. Berhubung Allahu Akbar sinyalnya kedatangan sinyal bakso. Ding ding ding. Nah, sinyalnya hilang. Oh, bakso. Allahu Akbar. Ono gerata-gerata kedekat sinyal anudan. Gabah kukudanan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Suwe. Nah, ini kan salat kita yang jauh. Makanya yang bocor-bocor karena dengerin apa-apa, ini ditambal pakai zikir. Maka habis salat la ilaha illallah sambil gedek-gedek. Ada yang protes, zikir kok gedek-gedek. Sahabat itu kalau zikir diem lah, sahabat murid Rasulullah berzikir di samping Rasulullah, masuk wifi-nya Rasulullah ya online dong, mlebu wifi di tethering. Nah kalau di sini, kok diem gini ya turun. Makanya di sini wal jamaahnya gedek-gedek sama bunyi la ilaha illallah apa biar denger. Karena yang tua-tua kalau nggak denger nggak iso niroke, terus muni apa ya nggak ngerti muni apa itu nggak tahu. Makanya kita bunyi biar yang sepuh-sepuh denger bisa nirukan. Sama puasa juga sama dimanapun, cuman orang sini puasanya ini nggak khusyuk. Kalau orang Arab puasanya khusyuk, keluar rumah dia nggak lihat apa-apa, mau lihat padang pasir. Nah orang sini keluar rumah ada belimbing, ada jambu. Makanya daripada kamu nggak khusyuk tidur, maka ada dalil naumuso imin ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Makanya orang sini kalau puasa tidur aja, biar khusyuk lah. Begitu tidur terus kiainya kesepian, maka kiainya pergi ke pasar beli mercon. Akhirnya kalau bulan puasa dar. Nah itulah makanya puasa kalau di Indonesia pakai mercon. Maka Pak Polisi, Pak Tentara kalau besok ada pakai mercon nggak usah ditangkap. Karena mercon bagi orang Indonesia adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Biasa aja kalau betul dar. Kalau teroris tangkap. Malam tuk
gede, kalau subuh imsak karena orang Indonesia kalau puasa nggak lihat matahari terbit kehalang pohon ulin. Nah, haji sama orang Indonesia nggak langsung ke Ka'bah, ke alun-alun Kutai Timur pakai Ka'bah palsu, labbaik Allahumma hajjan. Iya niatnya beneran, Ka'bahnya batu itu di Islamic Center. Lah inilah Islam di Indonesia. Lah Islam kita ini jauh dari Rasulullah, maka kita dikenalkan kepada Rasulullah, dijak solawatan biar kenal Rasulullah. Nah itu bahasa perintahnya solawat, tapi agar orang ngerti solawat dikasih bahasa solawatan. Karena orang Indonesia kalau pakai apa-apa akhirannya celana kalau belum dipakai, kalau dipakai celana sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan, tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai tahlilan, yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai yasinan. Makanya kalau ada orang tahlil gak mau, tahlilan gak mau, tapi kalau tahlil mau, itu sama dengan orang punya sarung gak mau sarungan, punya katok gak mau katokan. Itu maka tahlilnya apa? Indonesia.